Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sesi 2 kewirausahaan kelas manajemen B sore akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Nur Cahyadi mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Tugas ini disusun oleh kelompok 6 dengan nama kelompok 1 Salman Al-Farisi, Dian Prasetyo, Muhammad Syauki Amin, dan Sabto Triwidodo. Saya sendiri Salman Al-Farisi akan mengawali presentasi dari kelompok 6 mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas daripada stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem bisnis beroperasi dalam suatu lingkungan di mana perilaku etis, tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, dan perundangan saling berkaitan satu sama yang lain. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal dengan CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Salman Al-Farisi. Stakeholder memiliki 10 etika dalam bisnis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama konsumen, yang kedua karyawan, yang ketiga investor, penanaman modal, yang keempat pemilik dan manajemen, yang kelima pemasok bahan-bahan, yang keenam organisasi pekerja, yang ketujuh pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha, yang kedelapan bank penyandang dana perusahaan atau kreditur, yang kesembilan masyarakat, yang ke-10 kelompok khusus atau mitra usaha. Manfaat perusahaan berperilaku etis. Suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Kerangka kerja yang kokoh memandu para manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja perusahaan yang semakin kompleks. Perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder. Banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka. Perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Perubahan yang dapat berjalan dengan baik atau survival memasuki tahap 2 dan 3 dalam respon tanggung jawab sosial. Aktivitas perusahaan sudah memasuki program tanggung jawab sosial. Proaktif memiliki keinginan mengevaluasi setiap aktivitas yang berhubungan dengan publik. Setiap keputusan manajer, perusahaan mempertimbangkan keinginan stakeholder. Penyesuaian inside dan outside sebagai bagian integral dari kehidupan perusahaan. Keputusan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam pengambilan keputusan etika, banyak model dapat digunakan untuk membuat keputusan etika. Apakah perilaku dalam praktek nantinya etis atau tidak etis? Zimmer tahun 1996 memberikan prinsip-prinsip umum etika yang mengarahkan perilaku, yaitu
Yang pertama, kejujuran. Pengusaha harus memiliki prinsip penuh kepercayaan dan bersikap jujur. Untuk melakukan kecurangan, tidak berbohong, tidak mencuri. Integritas, memegang prinsip kebenaran, melakukan kegiatan dengan terhormat, berani dan penuh pendirian, serta memelihara janji. Pengusaha yang baik selalu memegang janji, mematuhi janji, penuh komitmen dan dapat dipercaya. Kesetiaan, hemat, dan loyal kepada keluarga, perusahaan, bangsa, dan negara. Mampu memegang rahasia dan melakukan kegiatan secara tepat dalam konteks profesional. Keadilan, berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan dan kebaikan orang lain, toleransi terhadap keberagaman, suka membantu orang, saling membantu, suka menolong, memiliki belas kasihan terhadap orang lain maupun masyarakat, hormat kepada yang lain atau hormat kepada orang lain, menghormati martabat orang lain, menghormati hak dan kebebasan orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, berlaku sebagai warga negara yang baik, mentaati aturan agama negara, penuh kesadaran sosial. Mengejar keunggulan, melakukan kegiatan dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kompetensi, mengejar keunggulan dalam segala hal dan penuh komitmen. Dapat dipertanggungjawabkan segala kegiatan atau aktivitas, dapat dipertanggungjawabkan secara moral, legal, formal. Standar etika perusahaan. Pengusaha menciptakan norma dan kepercayaan dan tanggung jawab etikanya. Kembangkan kode etik. Membuat pernyataan tertulis mengenai standar perilaku dan prinsip etis atau dikenal dengan kode etik yang diharapkan mampu memberikan perilaku standar minimal yang diharapkan dari manajemen. Kode etik memuat jenis perilaku yang diharapkan dan memberikan konkret di perusahaan bagaimana berperilaku secara etis setiap hari dalam perusahaan. Menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Pihak manajemen harus menjalankan perilaku etis setiap hari dan manajer wajib memberikan hukuman apabila ada yang melanggar kode etik tersebut. Memperkerjakan orang yang tepat. Perilaku etis yang diharapkan tergantung perseorangan yang disertai nilai moral yang tinggi, membantu pencapaian perilaku yang etis. Adakan pelatihan etika, membangun dan mempertahankan standar etika. Program pelatihan akan menimbulkan kepedulian perilaku etis dan meningkatkan sistem nilai perusahaan. Baik, untuk poin selanjutnya adalah lakukan audit etika secara periodik, lalu melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan etika perusahaan, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku etis. Pemimpin membiarkan contoh perilaku etis setiap saat sehingga merupakan tolak ukur perilaku bawahan. Poin selanjutnya, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Selanjutnya, karyawan diberikan kesempatan
memberikan respon, tanggapan, melaporkan kepada atasan yang tidak etis. Selanjutnya, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Poin selanjutnya, bawahan dilibatkan dalam perancangan dan implementasi etika dalam perusahaan. Dan bawahan berkesempatan untuk menawarkan umpan balik mengenai standar etika yang ditetapkan. Untuk kesimpulan, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Tanggung jawab sosial bisnis merupakan aktivitas perusahaan sebagai integral guna kegunaan hidup perusahaan. Identifikasi dan tanggung jawab sosial Hodgkin and Kuratko tahun 1990 secara lebih spesifik memasukkan tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan kemanusiaan. Baik, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.